Loanable Funds Market ya, LFM. Nah, kurva LFM ini bisa lu ganti jadi money market. Jadi, instead of lu punya kurva supply loanable funds dan demand loanable funds, lu bisa pakai kurva money supply dan juga kurva money demand gitu. Oke, sama aja. Punya tiga lagi gitu. Ini ada R, ini juga. Ini berarti ketemuan ke sini, ketemuan ke sini. Ini adalah supply domestic currency, ini adalah demand domestic currency, ini adalah NCO. Jadi sama aja. Jadi sebenarnya kurva ini bisa lu replace menggunakan ini. Tergantung nanti analisa lu itu lebih fokus ke loanable funds atau nanti tiba-tiba ada tentang monetary policy nih, money demand atau money supply. Jadi kalau ada money demand ada money supply, lu replace aja nih kurva ini ganti sama kurva ini. Gitu. Tapi kalau misalnya ditanya adalah tentang loanable funds, supply daripada loanable funds atau demand daripada loanable funds, ya lu makanya tetap yang ini gitu. Tapi kalau misalnya ditanya money supply dan money demand, ya lu ganti kurva ini itu ganti pakai ini gitu. Jadi tergantung konteksnya apa. Oke, nah ini gitu kan. Nah, karena kebetulan di sini adalah hubungannya adalah R-nya turun karena money demand-nya turun, maka gue ganti nih kurva tadi loanable funds-nya gue ganti jadi money market. Oke, nah kan nih R-nya turun nih, R-nya turun berarti gue tabrakin dong ke kurva NCO yang baru, ke kurva NCO-nya yang kurva NCO-nya sini kan, set, berarti turun nih, set, berarti SDC-nya itu mengalami pergeseran ke kanan kan, berarti kondisi awal di sini di A, sekarang jadi di B kan, berarti real exchange rate-nya itu mengalami penurunan atau exchange rate itu mengalami depresiasi gitu. Berarti dapat nih, ketika P-nya turun, R-nya turun, exchange rate-nya mengalami penurunan, depresiasi. Ketika R-nya tuh exchange rate-nya turun, berarti kan X lu mengalami kenaikan kan, karena barang lu jadi lebih murah nih dibandingkan harga di luar negeri. Oke, okay? Karena exchange rate mengalami depresiasi, ekspor lu bakal mengalami kenaikan. Nah, ketika ekspor mengalami kenaikan, nilai NX-nya itu bakal mengalami kenaikan kan. Maka NX naik, AD-nya mengalami kenaikan. Gitu. Oke? Okay? Sampai sini pertanyaan? Tidak ada? Oh, oke, lanjut. Nah, sekarang gini. Tadi kan baru gue ngebahas bentuk daripada si kurva LRAS, SRAS, sama agregat demand kan. Kenapa bentuknya bentuknya upward, bentuknya vertikal, sama bentuknya dia downward gitu kan. Nah, sekarang ada BTW gini. Kita baru ngejelasin kurvanya kenapa bentuknya upward sama kenapa bentuknya downward kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau apa yang membuat kurvanya itu shifting gitu. Oke. Okay? Tadi kalau SRAS dia moving, dia bentuknya upward atau dia bentuknya moving gitu kan. Dia moving along the curve atau kenapa SRAS itu upward? Karena ada tiga teori tadi, sticky price, sticky weight, sama misperception. Oke, okay? Kenapa AD itu downward? Karena ada tiga juga, float effect, interest effect, sama exchange rate effect. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat si SRAS atau agregat demand ini dia mengalami pergeseran? Oke, okay? Jadi SRAS dan LRAS gitu kan, ini bakal geser sama-sama dipengaruhi oleh resource. Oke, okay? Nah resource itu ada dua ya. Bisa lu ngeliat, jadi sumber daya yang lu miliki dalam suatu ekonomi, atau labor lah ya. Misalnya lu resource-nya nih ngambil ngeliatnya labor gitu kan. Berarti kalau misalnya labor, lu bisa ngeliat tergantung daripada jumlah labornya, kuantitas daripada resource-nya, gitu kan, kuantitas daripada labornya, atau daripada price daripada labornya kan. Kan resource berarti lu bisa ngeliat dari sisi kuantitasnya sama dari harganya kan. Nah, kalau misalnya kuantitas, itu pengaruhnya ke LRAS dan juga ke short term aggregate supply. Tapi kalau price, itu pengaruhnya ke SRAS doang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalnya key-nya kuantitas resource naik, atau misalnya L-nya naik nih, labor lu mengalami kenaikan. Nah, jumlah labornya itu mengalami kenaikan, berarti itu akan menyebabkan si SRAS-nya itu dia shifting ke kanan, si LRAS-nya itu juga dia shifting ke kanan juga gitu. Oke, tapi ketok price daripada resource-nya, misalnya wages-nya ya. Ketika wages itu mengalami kenaikan, si SRAS itu bakal shifting ke kiri kan? Shifting ke kiri. Karena kan wages naik itu berarti kan cost lu berproduksi mengalami kenaikan kan. Ketika wages naik berarti kan cost berproduksi lu naik. Berarti kalau cost berproduksi naik berarti SRAS-nya geser ke kiri kan. Kayak lu di PS1 biasa kan kalau cost lu naik otomatis uh, supply lu geser-geser ke kiri kan. Ini sama. Berarti kalau misalnya wages-nya naik, SRAS-nya itu juga shifting ke kiri. Oke. Okay? Tapi ketika harga wages itu mengalami kenaikan, LRAS-nya ini nggak bakal terpengaruh.
Oke, dia nggak berubah. Karena LRAS itu cuma dipengaruhi oleh dengan jumlah daripada kuantitasnya. Dia nggak peduli sama harga daripada resource-nya berapa gitu. Oke? Tapi kalau misalnya SRAS, iya dia kena dari dua-duanya. Kalau kuantitas daripada resource-nya berubah, sama harga daripada resource-nya itu berubah, dia bakal shifting si SRAS-nya. Gitu. Oke? Nah, terus kalau misalnya agregat demand gimana? Kalau agregat demand sebenarnya dia gampang. Agregat demand itu kan tadi sama dengan C plus I plus G plus NX kan. Nah, tadi si C, G, sorry, eh, C, I sama NX-nya itu dia berubah karena harganya tuh mengalami penurunan kan. Nih, tadi mana? Ini kan tadi NX-nya naik, investmentnya naik, C-nya naik, tapi gara-gara harganya mengalami penurunan. Oke? Makanya ketika harga mengalami penurunan, itu kan, sorry, mana sih? Gini deh. Ini kan tadi P, ini ada AD di sini kan ya, ada AD. Nah, kalau misalnya ini yang berubah mempengaruhi komponen C, I, NX, itu maka pengaruhnya cuma moving doang. Oke. Nah, tapi kalau misalnya si C-nya itu naik, atau I-nya itu naik, atau NX-nya naik, atau G-nya naik, tapi bukan disebabkan karena P-nya turun gitu kan. Misalnya kayak, eh, misalnya C-nya tuh naik gara-gara harga saham itu mengalami kenaikan. Nah, harga saham naik itu kan berarti lu jadi lebih sejahtera juga kan, jadi lebih sejahtera. Tapi dia nggak ada hubungannya sama P di sini kan, karena ini yang berubah tuh adalah harga saham. Lu jadi lebih sejahtera, menyebabkan konsumsi lu naik. Nah, karena yang berubah bukan harga di sini, tapi harga si sahamnya, maka si agregat demand itu geser ke kanan gitu. Oke. Jadi as long as si CIGNX-nya ini dia berubah naik atau turun bukan dipengaruhi oleh si P, maka dia shifting. Intinya gitu. Oke. Tapi kalau komponen CIGNX-nya itu berubah karena perubahan daripada si P yang di sini, maka dia mengalami moving along the curve. Intinya gitu. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam policy nih. Tadi kan baru ngebahas SRAS, LRAS, sama agregat demand. Nah sekarang gimana sih policy ini itu bisa mempengaruhi keseimbangan keseimbangan agregat supply, agregat demand gitu kan. Nah jadi gini, policy itu ada dibagi jadi dua, yang sifatnya ekspansif sama yang sifatnya kontraktif. Oke, dan policy ini cuma akan mempengaruhi agregat demand. Oke, ini perlu dicatat ya. Jadi policy kebijakan itu pengaruhnya cuma ke agregat demand doang, nggak bakal mempengaruhi long run agregat supply, nggak akan mempengaruhi short run agregat supply, cuma pengaruhnya ke agregat demand. Oke. Nah, terus policy yang sifatnya ekspansif itu bakal meningkatkan AD, menggeser AD ke kanan, sedangkan policy yang sifatnya kontraktif itu akan menggeser AD ke kiri. Oke? Tujuannya AD dinaikkan adalah biar ekonomi bertumbuh, tapi ya terjadi inflasi. Nah, sebaliknya ketika tujuan AD-nya itu diturunin biar menurunkan inflasi, tapi ya Y-nya juga mengalami penurunan gitu. Oke? Nah, terus policy itu berdasarkan yang yang melakukan kebijakannya itu ada dua kan. Fiscal policy sama monetar policy. Fiskal dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan monetar policy itu dilakukan oleh Bank Sentral. Oke, fiscal policy toolsnya ada dua, taxes dan juga government spending. Sedangkan monetary policy itu toolsnya ada tiga, policy rate atau ya policy rate atau interest rate. Terus ada GWM, giro wajib minimum atau RRRR, reserve requirement ratio. Terus yang ketiga itu ada namanya open market operation. Ya bank sentral jual atau beli surat berharga gitu. Oke, berarti menggabungkan ada empat kondisi ini, menggabungkan empat ini, berarti kan lu bakal dapat nih monetary ekspansif, moneter kontraktif, fiskal ekspansif, sama fiskal kontraktif kan. Nah, moneter ekspansif itu menaikkan agregat demand dengan cara menurunkan money supply-nya. Dengan cara menaikkan money supply-nya, maaf ya. Dengan cara menaikkan money supply-nya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya lu mau naikin agregat demand nih, dengan menggunakan dengan kebijakan moneter, maka lu harus menaikkan money supply-nya. Jadi kalau misalnya mau adanya mau naik, tapi lu pakainya kebijakan moneter, maka lu harus naikin money supply-nya gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya lu naikin money supply? Naikin money supply kalau lu bisa lu bisa naikin money supply kalau R-nya diturunin, giro wajib minimumnya diturunin, atau bank sentralnya itu membeli surat berharga. Oke?
Nah, terus sebaliknya, kalau misalnya monetary kontraktif, berarti lu nurunin agregat demand dengan cara lu menurunkan jumlah money supply-nya. Oke, money supply itu turun ketika suku bunganya naik, giro wajib minimumnya naik, atau bank sentral itu menjual surat berharganya. Oke. Nah, sebaliknya untuk di kondisi fiskal policy, fiskal ekspansif itu berarti kan lu mau naikin AD kan? Karena kebijakan ekspansif itu naikin AD. Oke. Berarti kalau AD lu mau naik di sini nih, AD mau naik dan tools daripada fiskal itu kan T sama G kan? Berarti lu lihat nih, kalau AD mau naik otomatis G-nya harus naik dong. Karena kan ini tandanya positif nih. Kalau G-nya naik otomatis udah jelas AD-nya bakal naik. Nah, sebaliknya T. Kalau T itu tandanya negatif kan? Berarti kalau tandanya negatif, AD sama T itu hubungannya terbalik. Berarti kalau AD lu mau naik, T-nya harus diturunin. Oke? Nah, untuk sebaliknya, fiskal kontraktif itu lu mau nurunin agregat demand-nya. Berarti kalau mau nurunin agregat demand, G-nya juga harus turun karena tandanya positif. Karena AD mau turun, berarti G juga harus turun karena tandanya positif. Nah, sebaliknya untuk yang T-nya, ketika AD-nya turun, karena tandanya di sini negatif, berarti T-nya harus dinaikin. Gitu. Oke? Itu adalah cara policy ini mempengaruhi agregat demand. Oke. Nah, terus sekarang ada yang kita sebut sebagai namanya multiplier effect dan juga yang namanya crowding out effect. Oke. Crowding out effect. Nah, ini adalah derivasi daripada multiplier effect. Jadi biar lu nggak usah ngehafalin, jadi nanti di ujian lu derivasi aja, oke? Jadi gini, kalau punya persamaan agregat demand adalah ini kan, oke? Dan sebagaimana lu tahu, jumlah yang diproduksi itu adalah jumlah yang bakal diminta atau Y itu sama dengan AD. Maka gue bisa substitusi nilai AD ini ke dalam sini kan. Maka Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Oke. Nah, terus lu tuh sebenarnya punya fungsi konsumsi itu bisa dijabarin jadi C0 plus B Y min T. Oke. Y min T ditambah dengan transfer payment. Oke. Nah, mungkin lu jarang ngeliat ada bentuk tambahan transfer payment gitu. Tapi pokoknya bisa dijabarin kayak gini. C sama dengan C0 plus B dalam kurung Y dikurangi T ditambah TP. Oke. T itu adalah taxes-nya, TP itu adalah namanya transfer payment. Oke. Nah, berarti bisa ganti nih si C ini jadi nilai ini kan. Oke. Nah, terus BTW B ini adalah MPC ya namanya. Marginal propensity to consume. Oke. Jadi kalau misalnya income lu naik misalnya 10 juta, berapa banyak kenaikan income ini yang bakal dijadikan konsumsi. Misalnya dari 10 juta, jadi 8 jutanya lu pakai belanja, maka nilai MPC-nya adalah 0,8. Karena 10 juta dipakai 8 juta yang buat konsumsi, berarti kan tuh 8 per 10 kan. Berarti 0,8. Berarti nilai MPC-nya adalah 0,8 gitu. Oke? Jadi nilai MPC itu adalah nunjukin berapa banyak daripada kenaikan income yang dipakai buat kenaikan konsumsi gitu. Oke? Nah, lanjut lagi. Nah, terus kan lu udah punya nih. Lu udah ganti C sama dengan persamaan ini. Nah, terus lu tinggal kali pelangi aja nih. Si B-nya masukin ke sini, masukin ke sini, masukin ke sini. Maka dapat nih BY min BT plus BTP gitu kan. Oke. Nah, terus si yang punya Y lu bawa ke kiri. Ini lu bawa ke kiri. Oke, jadi Y min BY sama dengan C0 min BT plus BTP ditambah I ditambah G ditambah X min M. Oke. Terus ini gua faktorin, Y-nya gua tarik keluar. Berarti kan jadi 1 min B dikali dengan Y. Oke, terus sama dengan persamaan ini gitu. Oke, terus 1 min B-nya sekarang gue bawa ke kanan. Berarti kan ini kanan ini pindah ruas, berarti kan jadi pembagi ya. Jadi 1/1 min B dikali dengan persamaan ini tadi, gitu. Oke. Nah, kalau lu udah ngederivasi ini, gampang lu nggak perlu ngehafal nih. Tinggal lu mau tahu pengaruh multiplier efek apa gitu. Misalnya gue mau tahu pengaruh daripada kalau misalnya C gue itu mengalami perubahan. Berarti kalau C-nya mengalami perubahan, lu lihat aja nih, di depan C0 ini angkanya berapa? 1 kan? Berarti tinggal 1 dikali dengan si ini. Maka multiplier efek itu adalah ini nih. 1 min per 1 min B dikali dengan jumlah perubahannya. Oke. Atau misalnya lu mau tahu nih, kalau misalnya Texas gimana ya? Kalau misalnya Texas ya udah tinggal lihat aja. Teks itu mana? Ini kan. Depannya ada apa? Depannya ada min B. Berarti min B dikali dengan 1/1 min B. Oke. 1/1 min B dikali dengan min B. Oke. Berarti multiplier efeknya itu adalah min B per 1 min B dikali dengan jumlah perubahan pajaknya. Oke. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya itu naik sebanyak 200 M gitu kan, maka multiplier efeknya itu Y-nya bakal gimana ya? Gitu kan. Berarti tinggal lu cari aja nih, misalnya misalnya B-nya ya. Misalnya B-nya itu adalah 0,8 gitu kan. B-nya 0,8. Berarti tinggal lu cari aja nih.
min 0,8 dibagi dengan 1/0,8 dikali dengan 200M. Oke, ini kan perubahannya kan? Perubahannya adalah 200M. Berarti tinggal lu kali 200M. Berarti negatif 0,8. Berarti kan nih 0,8 dibagi 0,2 ya, bentar ya. 0,8 dibagi dengan 0,2 itu adalah nilai 4. Atau karena tandanya negatif berarti min 4. Min 4 dikali 200M. Atau nilainya adalah min 800M. Oke, jadi kalau T lu naik 200M, Y-nya itu bakal turun sebanyak minus 800M. Gitu. Oke. Nah, terus gimana kalau misalnya pengaruh daripada G? Lihat lagi nih. Nah, G itu depannya berapa? 1 kan? Berarti 1 dikali si ini. Oke, maka multiplier efeknya adalah 1/1 min B dikali dengan jumlah perubahan G-nya berapa. Oke. Nah, terus kalau misalnya M itu tanya apa? Ini kan, min M. Berarti min 1 kan? Berarti min 1 dikali si ini. Berarti adalah min per 1 min B dikali dengan jumlah impornya. Gitu. Oke. Jadi multiplier efek itu sebenarnya buat nunjukin perubahan daripada suatu variabel yang ada di sini nih, itu tuh efek kepada GDP-nya atau kepada Y-nya itu nggak sama nilainya. Jadi kalau misalnya T-nya naik 200M, T-nya naik 200M, ini menyebabkan Y-nya tuh nggak turun 200M, tapi bisa turun lebih dari 200M gitu. Dalam kasus ini, kalau MPC-nya 0,8, Y-nya tuh turun 800M gitu. Jadi kayak lu juga harus hati-hati kalau misalnya lu melakukan suatu kebijakan gitu. Atau kalau misalnya lu mau naikin GDP sebanyak jadi 1000M gitu, 1000 miliar, lu nggak perlu nambahin government spending sebanyak 1000M gitu. Kayak lu tinggal lu hitung dulu nih MPC-nya berapa ya. Jadi kayak misalnya MPC-nya 5 gitu. MPC-nya lagi. Misalnya multiplier-nya tuh 5 gitu. Multiplier efeknya tuh 5. Berarti lu kalau mau dapetin 1000M, berarti kan lu cuma perlu 200M doang kan naikin government spending-nya. Karena government spending-nya 200M dikali dengan 5 nilai 1000M juga. Gitu. Jadi kayak multiplier efek nih berguna untuk ngelihat pengaruh daripada suatu kebijakan yang lo ambil, efek ke perekonomiannya itu bakal sampai sejauh mana gitu. Oke. Okay? Nah, terus ada yang kita sebut sebagai namanya crowding out effect nih. Nah, jadi kalau crowding out effect itu adalah kondisi ketika lu naikin government spending itu justru menurunkan investment lu. Oke. Okay? Atau dalam secara bentuk grafiknya dia kayak gini. Nah, misalnya gini. Kondisi awalnya lu punya di kondisi awal di sini di A gitu kan. Terus lu naikin government spending lu nih. Lu berharap dengan gue menaikkan government spending gue bakal bisa menaikkan ekonomi negara gue gitu kan. Oke. Misalnya gue naik sebanyak 200 nih ke sini. Oke. Berarti AD-nya naik 200 kan dari AD1 jadi AD2 kan. Nah, tapi karena ada multiplier effect, kenaikan AD-nya tuh bukan cuma 200 doang nih. Tapi geser lagi sampai merah ini multiplier efeknya. Oke. Nah, terus, tapi karena adanya crowding out effect, itu menyebabkan si AD-nya itu geser lagi ke kiri. Gitu. Oke? Nah, tapi crowding out effect ini, dia bisa sampai di sini doang, bisa jadi dia di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi dia di sini, gitu. Tergantung daripada seberapa kuat efek daripada crowding out effect ini. Kalau misalnya kenaikan G-nya ini kenaikan G-nya itu cuma, misalnya kenaikan G-nya 100M, itu multiplier efeknya jadi 500M gitu. Tapi kenaikan G ini menyebabkan investmentnya turun jauh banget, itu bisa jadi menyebabkan AD-nya tuh malah turun gitu. Oke, gitu. Jadi crowding out efeknya adalah impact daripada ketika government spending itu mengalami kenaikan, itu menyebabkan I-nya investmentnya mengalami penurunan. Nah, pertanyaan adalah kenapa investment bisa turun ketika government spending itu mengalami kenaikan gitu kan. Nah, ingat lagi, kalau government spending ini naik, itu pengaruh kepada national savings kan. Karena lu punya nih public savings ditambah dengan profit saving, itu rumusnya adalah T min G ditambah dengan Y min CT. Oke, berarti ketika G-nya naik nih, berarti kan T min G-nya tuh turun dong. Karena G-nya pengurangan ini naik nih. Berarti otomatis T dikurangi G-nya itu jadi turun kan. Maka public savings-nya itu turun. Ketika public savings turun, bahkan national savings-nya itu mengalami penurunan. Kalau national savings mengalami penurunan, supply daripada loanable funds-nya itu geser ke kiri kan. Berarti kalau supply daripada loanable funds-nya geser ke kiri, real interest rate-nya mengalami kenaikan gitu. Maka kalau R naik, investment-nya bakal mengalami penurunan karena cost of borrowing lu melakukan investment itu mengalami lebih mahal sekarang. Makanya investment-nya itu mengalami penurunan. Makanya di sini ketika G-nya naik,
itu akan menyebabkan investmentnya mengalami penurunan juga gitu. Jadi kalau misalnya gainnya naik ke sini, terus ada multiplier effect sampai sini, tapi karena I-nya turun, maka ada terjadi namanya crowding out effect. Berarti AD-nya tuh nggak sampai sini, nggak yang merah, tapi di bawah. Ya, tapi balik lagi ke kiri lagi. Ke kirinya tuh tergantung seberapa parah penurunan investmentnya ini gitu. Gitu. Oke. Nah, terus sekarang ini, uh, misalnya ada shock daripada aggregate demand gitu. Ada shock on aggregate demand. Terus gimana kondisi shock on aggregate demand di jangka pendek ini itu bisa balik lagi ke kondisi long run-nya gitu. Oke, misalnya gini. uh, Ya, jadi gue punya misalnya kondisi awalnya gini. Kondisi awal misalnya gue punya di A sini gitu. Oke. Terus tiba-tiba agregat demand-nya itu turun gitu. Misalnya C-nya itu mengalami penurunan gitu. Atau sekarang masyarakat tuh misalnya mengalami pesimisme gitu. Jadi masyarakat jadi nggak mau belanja gitu. Jadi C-nya mengalami turun. Kalau C-nya turun berarti agregat demand-nya itu mengalami penurunan kan. Berarti dari AD1 ke AD2 sini. Oke. Berarti keseimbangannya untuk short run-nya dulu ya. Lu lihat short run-nya dulu. Berarti kalau short run-nya adalah lu lihat sini dari A kan tadi short agregat supply-nya nggak berubah kan, tetap di sini kan. Nah, yang berubah cuma agregat demandnya doang. Berarti di B sini. Oke. Maka dari A ke B itu menciptakan harganya mengalami penurunan kan dari P1 ke P2. Dari 10 jadi 5 misalnya. Oke. Nah, terus di poin B ini juga menyebabkan Y-nya turun dari Y1 ke Y2. Oke. Nah, terus gimana caranya lu bisa atau jangan gimana caranya deh. Misalnya gini, kondisi B ini sebenarnya bisa dijelasin juga nih pakai persamaan ini nih. Y aktual sama dengan Y natural ditambah dengan alfa dikali dengan deviasi daripada price aktual dan price expected-nya. Oke, WTW gue belum jelasin. Y di long run ini jadi Y di kurva long run aggregate supply ini kita sebut sebagai namanya Y natural. Oke, apa maksudnya Y natural? Y natural itu adalah Y, jadi Y natural itu adalah output natural atau output atau Y ketika semua input itu udah dipakai. Semua input udah dipakai. Jadi kayak misalnya lu punya misalnya punya labor 100, terus lu punya capital 50, terus lu punya natural resource misalnya 10 gitu. Nah, ketika ini semuanya dipakai buat bikin Y, nah Y-nya itu kita sebut sebagai namanya Y natural gitu. Oke? Jadi Y natural adalah kondisinya ketika semua input itu udah lu pakai buat produksi. Oke? Nah, terus sekarang lihat nih. Nah, ini kan punya persamaan nih. Y aktual sama dengan Y nat tambah dengan alpha dikali dengan deviasi harga aktual dan juga EP expected-nya. Oke. Nah, sangat nih at point B gitu. At point B. Uh, at point B ini lu lihat apa yang terjadi. Price up price-nya turun dari P1 jadi P2 kan. Oke. Nah, pertanyaannya adalah price aktualnya berapa? Price expected-nya berapa gitu kan. Nah, price aktual itu adalah kondisi yang terjadinya. Jadi, ini kan awalnya P1, sekarang jadi P2 gitu kan. Maka price aktualnya ya P2 gitu. Oke? Atau nilainya sebanyak 5. Tapi kalau price expected itu tetap di kondisi yang pertama dulu nih. Kenapa? Karena di jangka pendek, masyarakat ini belum fully aware gitu. Belum sepenuhnya sadar bahwasanya harga itu sudah mengalami penurunan. Oke? Nah, makanya price expected-nya itu tetap stuck di P1, tetap di 10. Oke, maka price expected-nya itu tetap di 10. 10, oke. Nah, berarti tinggal pakai rumus ini, lu bisa dapetin nih nilai Y di sini tuh berapa gitu. Oke. Nah, maka price aktualnya tadi 5, terus price expected itu 10, berarti 5 dikurangi 10, berarti kan min 5 ya. Terus alfanya tuh misalnya gue asumsi nilainya 1 gitu. Berarti 1 dikali minus 5 kan. Berarti nilainya adalah minus 5. Maka Y aktual sama dengan Y natural dikurangi 5 gitu. Oke. Nah, terus sekarang gini, ini Y natural itu sama dengan Y nolnya kan. Nah, tapi Y aktual itu adalah Y natural dikurangi dengan nilai 5 kan. Berarti Y aktual itu lebih kecil daripada nilai Y naturalnya. Makanya Y yang terjadi itu Y2-nya itu di sebelah kiri daripada Y naturalnya. Nggak mungkin di sebelah kanan. Karena by persamaan ini itu kita dapatkan nilai Y aktualnya lebih kecil daripada nilai Y natural. Sebenarnya lu juga bisa dapat nilai spesifik nilai Y aktualnya berapa gitu. Misalnya di sini lu dapat nih nilai Y natural itu adalah kondisi awalnya itu misalnya 10 gitu kan. Nah, berarti tinggal 10 dikurangi 5. Sebenarnya nilai Y aktualnya itu adalah sebanyak nilainya 5 gitu. Berarti nilai Y2-nya itu misalnya 5 gitu.
Oke. Nah, tapi penggunaan rumus ini tuh lebih berguna buat nunjukin kondisi long run-nya. Kondisi long run-nya gini. Jadi gini, di jangka panjang, kondisi long run, di jangka panjang, masyarakat itu udah fully aware, udah mulai sepenuhnya sadar gitu. Atau masyarakat udah mulai catching up the reality. Oke. Tadi yang awalnya price expected-nya tuh masih stuck di 10, berarti kan ini menyebabkan price expected-nya itu lebih kecil daripada price aktualnya kan. Oke. Di jangka panjang, masyarakat udah mulai sadar. Price expected-nya itu sudah mulai menyesuaikan dengan harga yang terjadi seharusnya. Dengan yang terjadi seharusnya ya. Berarti price expected-nya itu udah akan sama dengan price aktualnya. Oke. Atau masyarakat sudah mengalami catching up the reality-nya. Price expected-nya itu sama dengan aktualnya. Sehingga tidak ada deviasi antara price aktual dan price expected-nya. Berarti karena price aktual sama dengan price expected, otomatis P aktual dikurangi price expected, nilainya 0 dong. Oke, nanti alpha dikali dengan nilai 0, berarti nilainya jadi 0 kan? Berarti nilai Y aktual jadi Y natural aja. Sama dengan Y natural aja. Oke, berarti Y aktual sama dengan Y natural. Berarti kondisi Y aktual ini, kondisi awalnya di sini itu udah harusnya balik lagi ke kondisi Y naturalnya di sini gitu. Dengan cara apa? Dengan cara SRAS-nya itu geser ke kanan. Nah, kenapa dia SRAS-nya itu geser ke kanan? Karena uh, pelaku pasar ini mulai sadar nih, atau produsen ini mulai sadar bahwa itu produce terlalu sedikit. Karena di kondisi Y2 ini gue produksi lebih kecil daripada Y naturalnya. Karena gue udah mulai sadar di jangka panjang, produksi gue ini gue balikin ke kondisi yang seharusnya, yaitu di Y naturalnya. Makanya si SRAS-nya itu bergeser ke kanan. Menciptakan kondisi long run di titik C ini. Oke, ini adalah kondisi long run-nya. Sementara tadi di B ini itu adalah kondisi short run-nya. Short run. Jadi kalau misalnya nanti disuruh bikinlah kondisi short run dan kondisi long run, ya lu B ini adalah kondisi short run-nya dan long run-nya adalah di C ini adalah kondisi long run-nya gitu. Oke? Sama ya Kak. Woi, Kalau ada apa? intervensi, kalau ada intervensi dengan polisi suatu negara gimana Kak? Apa maksud saya boleh diulang maaf? Kalau ada intervensi dari pemerintahan gitu Kak, jadi bagaimana? Oh iya, oke, oke. Ya nih mau gue jelasin kalau misalnya untuk yang polisinya. Tapi kalau jadi gini, kalau misalnya pemerintah itu melakukan suatu taking action gitu atau pemerintah melakukan polisi tertentu, itu biasanya kalau misalnya si short-run agregat supply itu geser ke kiri. Tapi kan ini kebetulan adalah agregat demand-nya ya. Sebenarnya bisa aja sih. Jadi mungkin kali ya. Misalnya gini, tadi gini ya. Bisa juga sih kayak gini. Ini di Y, ini P, ini LRAS gitu kan, LRAS. Ini adalah agregat demand, terus ini ada agregat supply kan, short run agregat supply gitu. Nah, tadi misalnya kondisinya sama ya, agregat demandnya geser ke kiri gitu kan. Nah, berarti kan ini adalah eh, kondisi short run di sini kan. Ini adalah kondisi short run-nya gitu. Ini A gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata pemerintah itu intervensi gitu kan. Kalau pemerintah intervensi berarti pengaruhnya tetap ke AD ya, bukan ke SRAS. Nggak bisa ke SRAS. Jadi kalau misalnya pemerintah intervensi menggunakan fiscal policy gitu kan, fiscal policy atau dia menggunakan monetary policy, itu tetap pengaruhnya ke AD doang nih, pengaruhnya ke sini gitu. Nggak bisa dia pengaruhnya ke sini, dia nggak bisa ya. Oke? Berarti kalau misalnya dia pemerintah intervensi, dia bakal mempengaruhi AD, berarti AD-nya balik ke sini gitu. Oke? Berarti dia balik ke kondisi awalnya di titik A. Jadi mekanisme rumus-rumus ini itu nggak perlu dilakukan gitu. Oke? Karena dia langsung diintervensi, AD-nya turun, ya lo pemerintah intervensi AD-nya dinaikin lagi. Jadi langsung aja dari A ke B sini gitu kan. Terus balik lagi karena pemerintah intervensi menggunakan fiscal policy ekspansif atau monetary policy ekspansif, AD-nya balik lagi ke kondisi awalnya di A sini gitu. Oke, tapi ini ada penjelasannya untuk kalau misalnya pemerintah tuh intervensi kalau ada shock di short run agregat supply-nya. Bukan kalau tadi di sini kan shock di agregat demand-nya kan, agregat demand-nya turun. Nah, tapi lebih idealnya pemerintah itu intervensinya ketika adanya shock di short run agregat supply. Tapi bisa juga pemerintah melakukan intervensi ketika agregat demand itu mengalami penurunan gitu. Oke, bisa Oh dipahami enggak. Pak? Oke. Nah, sekarang gue bahas dulu nih, kalau misalnya dia shocknya di short run agregat supply. Tadi kan shocknya di agregat demand. Nah, sekarang kita shocknya di short run agregat supply dan gimana suatu kebijakan itu
uh, mempengaruhi keseimbangannya. Oke. Nah, misalnya gini, kondisi awalnya kan di sini nih, di A sini kan. Oke. Terus terjadi misalnya ada shock di shortrun agregat supply. Misalnya cost daripada input gitu kan, cost daripada input itu mengalami kenaikan nih. Cost input itu mengalami kenaikan. Otomatis kalau cost input naik, SRIS-nya bakal geser turun kan ke kiri kan. Kayak di PS1 kalau misalnya cost input lu itu naik, berarti kan biaya berproduksi lu lebih mahal kan. Makanya supply lu geser ke kiri. Nah, ini sama juga nih di makro. Ketika cost inputnya naik, short-run agregat supply-nya itu bakal mengalami penurunan gitu. Maka SRAS-nya itu geser ke kiri kan. Maka dari kondisi A ini sebenarnya dia kondisinya dari titik B dulu nih, di titik B di sini dulu nih. Kalau pemerintah nggak intervensi nih, dari A dia bakal ke B. Oke? Tapi kalau misalnya pemerintah itu intervensi, maka dia harus, kalau pemerintah intervensi, pasti kan mau dia, ini kan gini, sorry maaf ya, ini kan dari misalnya Y1 gitu kan, jadi Y2 gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya terjadi short-run agregat supply, itu kan menyebabkan Y-nya tuh mengalami penurunan kan. Atau GDP kita minus gitu kan. Outputnya kita tuh nggak bertumbuh, output kita turun gitu kan. Itu kan adalah suatu hal yang pemerintah nggak bakal mau kan. Nggak mau output, pemerintah tuh nggak mau outputnya itu mengalami penurunan atau GDP kita turun kan. Nah, maka pemerintah bakal nerapin kebijakan yang membuat AD-nya itu bakal naik ke kanan. Biar si Y-nya ini balik ke Y1 gitu kan. Atau misalnya pemerintah naikin agregat demand menggunakan ya tadi fiscal policy ekspansif atau dia menggunakan monetary policy ekspansif. Tergantung agen daripada pemerintahnya itu siapa. Kalau fiscal policy berarti Kemenq, kalau misalnya monetary policy berarti dia adalah bank sentral. Oke. Okay? Nah, karena pemerintah intervensi biar ekonomi itu balik dari Y2 ke Y1 lagi, maka AD-nya bakal naik ke kanan kan, karena dia masih menggunakan policy yang sifatnya ekspansif. AD-nya balik ke kanan, maka dia menciptakan kondisi keseimbangan di titik C. Oke, berarti di titik C ini udah kondisi long run-nya. Gitu. Berarti nggak perlu ada mekanisme tadi penyesuaian pakai rumus-rumus itu lagi. Gitu. Oke, tapi minusnya adalah ketika ada shock di agregat supply, harga itu mengalami kenaikan gitu. Jadi outputnya nggak bertumbuh, outputnya tetap stuck di Y1, outputnya tetap di Y1, tapi harganya itu mengalami kenaikan dari P1 sampai ke P3 gitu kan. Nah, kondisi ini yang kita sebut sebagai namanya stagflation. Oke. Jadi adanya namanya stagnasi, ini kan Y-nya nggak bertumbuh kan, nggak bertumbuh, nggak berkurang atau stagnan gitu kan, stagnan. Nah, tapi harganya itu mengalami kenaikan atau harga mengalami inflasi. Kondisi stagnansi dan juga inflasi itu kita sebut sebagai namanya stagflation gitu. Oke? Oke, kita Bertanya Kak, sekarang latihan maaf ya soal. Kak, Apa-apa? Apa? kalau anggap saja pemerintah nggak tidak kalau dalam supply shock ya, pemerintah tidak melakukan Ah, apa-apa, berarti di ah, dalam ah, natural rate kan kembali ke longkang agregat supply, berarti ah, titik ah. B langsung ke titik A doang dong Kak, berarti kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa. Nah, iya, kalau misalnya pemerintah nggak melakukan apa-apa, sorry, bentar ya, gue. Nah, tapi kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya kasusnya kayak gitu tuh, mekanisme tadi yang pakai rumus tuh nggak bisa terjadi. Soalnya gini, uh, ketika tadi fungsi tadi yang itu ya, Y aktual itu sama dengan Y natural ditambah dengan alpha, P aktual dikurangi dengan P expected, ini dia pengaruhnya itu adalah si kurva short run agregat supply-nya, gitu kan. Pasti persamaan ini pasti mempengaruhi ke short run agregat supply-nya. Nah, tapi shock yang terjadi itu udah kenanya di short run agregat supply gitu. Jadi secara secara tidak langsung uh, mekanisme itu shock kondisi kondisi awalnya itu adalah shock di short run agregat supply-nya gitu. Makanya perlu diintervensi sama pemerintah biar uh, mekanisme mekanisme adjustment-nya itu adalah menggunakan agregat demand yang menaik gitu. Biar si Y-nya itu kembali ke Y naturalnya. Itu adalah harus dilakukan sama intervensi pemerintah. Mekanisme ini tuh nggak terjadi, tidak akan terjadi kalau misalnya kondisi awalnya itu adalah shock di suatu agregat supply gitu. Jadi kondisi balik ke Y naturalnya itu nggak bisa terjadi sama mekanisme ini. Harus diintervensi sama pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah nggak intervensi, ya tetap stuck di sini aja. Tetap di B ini aja. Nggak bisa kembali ke kondisi natural levelnya gitu. Oke? Oke Menjawab nggak? Kak. Oke.
Sekarang kita masuk ke kondisi kondisi nomor soal 2 nih. Jadi gini, ini dalam sejarah Indonesia ada perang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah, menyebabkan berbagai dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, pasca kemerdekaan, Indonesia mendapati bahwa sarana prasarana produksi telah mengalami kerusakan berat. Oke, jadi ini ada keywordnya di sini ya. Di sini dibilang bahwasanya sarana prasarana produksi mengalami kerusakan berat nih. Oke, berarti artinya apa? Berarti resource-nya itu mengalami penurunan. Oke, karena sarana prasarana atau kapital produksi itu hancur kan. Berarti resource lu itu berkurang. Oke. Nah, itu ada satu keywordnya. Terus selain itu, sebagai konsekuensi dari kesepakatan politik KMB, Indonesia harus membayarkan utang pemerintah sebanyak 4, utang pemerintah Belanda sebanyak 4,3 miliar gulden. Untuk itu, pada tahun 1950, pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional, seperti ya memberikan kemudahan usaha, dan pengambilan perusahaan Belanda, ya nasionalisasi. Terus pada tahun 1955, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5% atau di atas pertumbuhan ekonomi sebelum kemerdekaan. Oke, terus berdasarkan informasi di atas, diulang pertanyaan-pertanyaan berikut nih. Gunakan analisis ADAS untuk menjawab pertanyaan A dan B. Oke, oke, yang A dulu nih. Yang A itu ditanya nih, salah satu dampak perang adalah kerusakan berat terhadap sarana prasarana produksi yang ada di Indonesia. Bagaimana dampak hal tersebut terhadap keseimbangan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia saat itu? Oke, berarti ini. Berarti lu gambar dulu nih, ini Y, terus ini ada P kan. Terus lu punya kondisi long run AS dulu, kondisi awalnya ya, kondisi awalnya dulu. Sorry, ini AD, terus ini punya kondisi ini ya, short run aggregate supply gitu kan. Nah, terus sekarang lu ada keywordnya di sini. Resource lu hancur kan. Resource lu hancur. Tadi kalau misalnya resource pengaruhnya ke mana? Short run aggregate supply dan juga long run aggregate supply-nya ya. Karena ini adalah kuantitas dari persen nih. Kerusakan berat terhadap sarana prasarananya. Oke, berarti resource-nya tuh hancur secara jumlah resource-nya tuh hancur, kuantitas resource-nya tuh mengalami penurunan. Berarti kalau kuantitas resource-nya tuh mengalami penurunan, pengaruhnya ke long run aggregate supply dan juga ke short run aggregate supply. Oke. Nah, maka tinggal gambar dulu nih. Long run aggregate supply-nya geser ke kiri, short run aggregate supply-nya itu geser ke kiri. Oke. Nah, make sure long run aggregate supply sama short run aggregate supply yang lu gambar itu dia berpotongan ya di sini biar soalnya nanti kalau misalnya gambar lu jelek gitu kan, kalau gambar lu nggak rapi gitu mau jadi RAS, ini AD, ini SRA gitu kan, terus nanti lu gambarnya gini misalnya, ini LRAS, terus nanti sorotan agregat supply gini, sorotan agregat supply-nya gini, nanti jangan kayak gini ya gambarnya ya. Nanti lu analisanya jadi bingung gitu. Nah, lu gambarnya kayak gini, sorotan agregat supply-nya sama LRAS-nya tuh pasti intersection juga dengan kurva agregat demand-nya. Oke, jadi gambarnya kayak gini. Oke. Nah, terus gambar nih. Udah lu gambar bahwasanya kehancuran resource ini menyebabkan LRAS dan geser ke kiri gitu kan. Nah, terus lu disuruh analisa nih kondisi keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Tadi jangka pendek sama jangka panjang berarti kondisi awalnya kan berarti kondisi barunya itu ada di sini. Oke. Ini berarti adalah P2, ini adalah P1 kan. Oke. Nah, maka kondisi short run-nya berarti kalau kalau kondisi short run lu ngeliat agregat supply sama agregat demand doang ya. Oke. Berarti dari A ke B, dari A ke B, yaitu berarti apa? P-nya itu mengalami kenaikan dari P1 ke P2. Oke. Terus selain itu si Y-nya mengalami Y1 nih, Y2. Y-nya itu mengalami penurunan juga. Oke, dari Y1, 2 gitu. Oke. Nah, terus long run gimana? Kondisi di long run ternyata sama nih. Kondisi long run itu kan adalah menggabungkan kurva agregat demand dan long agregat supply dengan long run agregat supply-nya. Oke. Kebetulan di B-nya ini itu juga udah uh, kondisi long run agregat supply-nya. Oke. Dan selalu gambarnya kayak gini ya. Jadi kalau misalnya RLS sama SRAS itu geser barengan ke kiri, dia pasti udah langsung short run agregat supply-nya itu intersection dengan long run agregat supply-nya dan juga agregat demand-nya. Atau kalau misalnya LRAS dan SRAS-nya itu sama-sama geser ke kiri, itu udah pasti kondisi long run-nya itu sama dengan kondisi short run-nya. Gitu. Oke. Maka di kondisi long run-nya itu bakal sama dengan kondisi short run-nya, yaitu adalah dari kondisi A ya ke B juga gitu. Oke.
Nah, tapi secara spesifik di sini lu bisa bilang di kondisi long run-nya, Y yang turun ini dari Y1 ke Y2 itu adalah kondisi Y naturalnya gitu. Oke. Jadi penurunan Y-nya ini bukan penurunan bukan Y-nya ini bukan deviasi daripada natural levelnya, tapi yang turunnya ini adalah Y naturalnya gitu. Oke. Tadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya, oke, kalau sebelum-sebelumnya mana ya sih? Nah, misalnya di sini deh. Nah, kalau ini kan dari Y1 ke Y2-nya nih ya. Dari Y1-nya ke Y2-nya itu, Y1-nya itu tuh Y naturalnya. Y2 penurunan dari Y1 ke Y2-nya itu adalah uh, output yang terjadi di saat itu terjadi deviasi atau penyimpangan daripada output naturalnya gitu. Jadi Y2 sama Y1-nya itu ya quote on quote dua output yang berbeda gitu. Y1 itu adalah Y natural dan Y2 itu adalah Y yang diproduksi saat itu aja. Nah, tapi kalau misalnya kondisi yang tadi di soal tadi, Y1 dan Y2-nya ini adalah sama-sama natural levels-nya. Jadi jumlah output yang bisa ekonomi capai ketika menggunakan semua resource-nya itu mengalami penurunan gitu. Jadi kapasitas produksi ekonomi Indonesia saat itu mengalami penurunan gitu. Karena Y natural itu kan adalah kapasitasnya kan. Karena kan Y natural adalah output ketika semua resource-nya udah dipakai. Berarti kan lu mentok bisa bikin dia di situ gitu kan. Oke, karena semua resource lu udah pakai, lu bisa bikinnya di situ. Nah, berarti kalau dari Y1 ke Y2, berarti kan Y naturalnya turun kan. Berarti kapasitas ekonomi Indonesia mengalami penurunan saat itu karena LRAS dan LRAS-nya itu mengalami pergeseran. LRAS mengalami pergeseran karena resource-nya itu mengalami penurunan atau sarana prasarananya itu mengalami kerusakan berat gitu. Oke. Nah, kita lanjut yang B-nya. Yang B, saat itu pemerintah Indonesia melakukan kebijakan untuk mempermudah impor bagi pengusaha pribumi agar mereka bisa bersaing dengan pengusaha Belanda. Bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap ekonomi Indonesia, ekonomi jangka pendek dan jangka panjang Indonesia? Asumsi pula kondisi setrust paribus di mana ekspor dan sarana perasarannya tidak mengalami perubahan. Oke, jadi di sini di state ya sarana prasarannya nggak mengalami perubahan. Oke, jadi kita fokusnya analisa ke adanya impor itu dipermudah doang, oke? Okay? Jadi kita nggak analisa ini nih, nggak ngelihat SRAS sama LRAS-nya geser ke kiri. Kita cuma peduli sama si pengaruh importnya gimana. Oke, okay, berarti kita gambar dulu kondisi awalnya, LRAS, ini agregat demand, terus ini ada short run agregat supply gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kayak gini, berarti kan kalau misalnya ada itu apa rumusnya? AD sama dengan C plus I plus G plus X min M kan, oke? Okay? Terus dibilang bahwasanya kebijakan mempermudah impor. Berarti kalau impor dipermudah, M-nya bakal naik kan. Oke? Okay? Berarti kalau M naik, berarti kan nilai M naik berarti kan mengurangi lebih banyak kan. Berarti kalau pengurang jadi lebih banyak, adanya bakal lebih kecil kan. Karena kan nih kalau misal, ya ini kan min M kan. Berarti kalau M-nya dinaikin, berarti kan si adanya bakal turun kan karena tandanya negatif di sini. Oke? Okay? Jadi gue gambar nih, adanya turun ke kiri gitu. Oke? Okay? Makanya adalah kondisi awal di sini sini, terus ini kondisi awal, ini kondisi A, kondisi awal, ini kondisi B gitu kan. Maka dari kondisi awalnya ini misalnya P1 gitu kan. Terus ini adalah kondisi kedua, kondisi duanya adalah kondisi B-nya adalah P2 gitu kan. Nah, di sini adalah Y2, terus ini adalah Y naturalnya. Oke. Y natural atau Y1-nya. Oke. Nah, terus lu disuruh analisa jangka pendek dan jangka panjang nih. Nah, kalau misalnya kayak gitu, tinggal bisa lu gambar nih kayak tadi. Gue jelasin. Berarti kalau di kondisi short run-nya udah jelas berarti ya, dari A ke B. Oke. Yaitu adalah P-nya itu mengalami penurunan dari P1 ke P2 dan Y-nya itu mengalami penurunan dari Y natural atau Y1 jadi Y2 gitu. Oke. Nah, tapi nah ini baru bisa pakai mekanisme adjustment tadi. Nah, yaitu adalah Y aktual sama dengan Y natural ditambah dengan alfa dikali dengan deviasi harganya, P aktual dikurangi dengan P expected-nya, oke, okay? Expected. Nah, di long run masyarakat udah mulai catching up the reality kan, catching up the reality. Catching up the reality. Berarti kalau misalnya udah catching up the reality,
P aktual bakal sama dengan P expected gitu kan. P expected. Berarti otomatis nilai ini itu sama dengan nilainya 0 gitu kan. Berarti alfa kali 0 nilainya 0. Maka Y aktual itu sama dengan nilai Y natural. Maka di jangka panjang masyarakat sadar bahwasanya mereka itu di short run produksi terlalu sedikit dibandingkan apa yang seharusnya diproduksi. Maka dia akan agregat supply-nya, meningkatkan supply-nya. Yaitu berarti dia si SRIS-nya bakal geser ke kanan gitu. SRAS-nya geser ke kanan, maka kondisi long run-nya adalah di titik C ini gitu. Berarti P-nya itu mengalami penurunan lagi. Berarti di long run P-nya itu mengalami penurunan juga, yaitu dari P1 jadi P3 dan juga Y-nya itu balik lagi ke kondisi natural levelnya. Berarti Y-nya itu balik ke Y naturalnya gitu. Berarti kondisi short run-nya ini, kondisi long run-nya ini gitu. Oke? Okay? Atau kondisi short run-nya adalah B, kondisi long run-nya adalah di C ini. Begitu. Oke? Okay? Nah, terus yang C nih. Yang C dibilang apa? Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, jelaskan secara singkat pendapat Anda mengenai hubungan antara faktor ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Apa pelajaran yang bisa Anda ambil dari pengalaman tersebut? Nah, jadi sebenarnya gini, ini faktor politik gitu kan. Dulu ditanya adalah hubungan faktor ekonomi dan politik. Sebenarnya faktor politiknya di sini tuh apa sih? Sebenarnya apa politik yang diomong gitu kan di sini. Nah, politik yang diomongin ini kan cuma konferensi meja bundar doang kan. Konferensi meja bundar itu menciptakan perjanjian bahwasanya Indonesia harus membayar utang pemerintah Belanda sebanyak 4,3 miliar gitu kan. Nah, jadi sebenarnya uh, apa pelajaran yang bisa Anda ambil gitu ya? Pelajaran yang bisa lu ambil sebenarnya gini, atau mungkin gini dulu ya, Nietzsche nih. Jadi kan faktor politiknya gini, faktor politiknya adalah dari KMB itu ya, konferensi meja bundar, Indonesia harus membayar utang 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 Belanda kan, atau senilai berapa? 4,3 miliar gulden, 4,3 miliar gulden gitu kan, gulden. Oke, nah itu faktor politiknya nih. Faktor politik adalah ini yang Indonesia lakukan. Nah, secara ekonomi gimana sih pada masa itu gitu kan? Secara ekonomi apa yang terjadi? Yaitu adalah tadi sarana prasarananya hancur kan? Sarana prasaranya hancur sehingga kapasitas ekonominya Y natural ini mengalami penurunan kan nih dari Y1 ke Y2 kan. Oke, kapasitas ekonominya ini mengalami penurunan gitu kan, turun. Berarti kalau kapasitas ekonomi mengalami penurunan, itu kan berarti kesejahteraan masyarakat turun. Kesejahteraan masyarakat itu mengalami penurunan kan, masyarakat mengalami penurunan gitu kan. Nah, sebenarnya bukan sebenarnya sih. Jadi hubungan dari politik dan ekonomi ini, kondisi politik dan kondisi ekonomi saat ini, kondisi politiknya itu memperparah kondisi ekonominya gitu. Oke, kenapa? Karena kalau misal ini kan tadi Indonesia secara ekonomi kapasitas ekonominya mengalami penurunan kan, sehingga kesejahteraan masyarakat turun kan. Gitu ya, kesejahteraan masyarakat itu bisa diukur menggunakan Y per kapita gitu. Berarti kalau misalnya Y-nya turun, berarti kan Y per kapitanya turun kan. Makanya kesejahteraan masyarakat turun gitu. Oke. Nah, karena secara ekonomi kesejahteraan masyarakat turun karena kapasitas ekonominya itu turun dan diperparah dengan kondisi politik politik dari isi perjanjian KMB-nya adalah Indonesia harus bayar 4,3 miliar gulden. Pemerintah yang seharusnya bisa menggunakan dana 4,3 miliar ini dipakai untuk membangun kesejahteraan masyarakat, itu jadi nggak bisa. Jadi kondisi ekonomi Indonesia saat itu diperburuk dengan perjanjian Indonesia harus membayar utang 4,3 miliar gulden ke Belanda gitu. Oke, itu adalah apa yang bisa diceritakan dari uh, itu apa yang bisa diceritakan dari hubungan faktor ekonomi dan politik dalam perekonomian Indonesia pada saat itu. Oke, hubungannya itu. Jadi faktor politiknya itu memperparah kondisi ekonomi yang terjadi. Oke, karena seharusnya 4,3 miliar gulden ini bisa dipakai untuk membangun kesejahteraan masyarakat, tapi karena perjanjian dari KMB atau perjanjian secara politikal 4,3 miliar gulden ini harus dipakai buat bayar utang ke Belanda gitu. Oke. Nah, terus apa yang bisa lu ambil dari pengalaman tersebut gitu kan. Nah, karena ini nggak mungkin terjadi, ya mungkin sih terjadi perang lagi, tapi ini kan kondisi yang adem ayem aja kan ya, kondisi sekarang ini
Yang bisa lu ambil adalah gini, jangan sampai kondisi ekonomi lu nih lagi hancur gitu. Ekonomi lu hancur lagi gitu kan. Ekonomi lu hancur lagi. Jadi kalau misal ini kan kondisi ekonomi lagi hancur kan, diperparah sama kondisi politik yang lagi nggak bagus gitu kan. Nah, maka yang bisa gue ambil sekarang adalah pemerintah itu harus ngebangun kondisi ekonomi yang bagus, bangun kondisi ekonomi yang bagus, kondisi ekonomi yang bagus sehingga ketika ada faktor politikal atau faktor eksternal faktor lain dari kondisi ekonomi itu mengguncang ekonomi, setidak-tidaknya kondisi pas lagi diguncang itu kondisi ekonominya lagi bagus gitu. Jadi perguncangannya itu nggak efeknya itu nggak sangat parah gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kondisi ekonomi lu lagi jelek kayak di sini, ini kan bisa sangat mengguncang nih ketika ada faktor eksternal faktor selain faktor ekonomi. Oke. Jadi apa yang bisa diambil adalah usahakan kondisi ekonominya itu dikelola dengan baik sehingga ketika ada eksternal faktor lain itu tidak mengguncang ekonomi secara parah gitu. Itu adalah hubungan ekonomi pada saat itu dan juga apa yang bisa diambil menjadi pembelajaran untuk masa depan gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, gue lanjut yang ketiganya nih. Tadi kan kita coba bahas SRAS, AD sama LRAS. Nah, sekarang kita ngakaitin dengan polisinya nih. Nah, sekarang gini, misalnya nomor 3 nih. Di sini ada, misalkan pada tahun 2019, perekonomian negara Wonderland berada dalam keseimbangan jangka panjang. Kemudian akibat pandemi, masyarakat, bisnis dan konsumen, oke. Jadi produsen dan konsumen menjadi pesimis dalam perekonomian. Negara Wonderland hanya mampu menghasilkan output sebesar 400 miliar, lebih sedikit dibandingkan output naturalnya pada tahun 2020. Oke, dengan menggunakan model agregat demand agregat supply, gambarkan keseimbangan jangka pendek negeri Wonderland setelah pandemi. Jelaskan apa yang terjadi pada PDB real dan tingkat harga dan pengangguran. Bentar ya. Oke, bentar ya. Hmm, Oke, oke jadi gini. Uh, 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 Oke, jadi kan ini yang dijelaskan di soal cerita di sini. Dibilang bahwasanya tahun 2019 ada COVID, ada pandemi lah. Terus habis itu karena ada pandemi, masyarakat itu jadi pesimis. Sehingga di tahun 2020, sehingga di tahun 2020 uh, si Y-nya itu, Y aktualnya itu lebih kecil daripada Y naturalnya sebanyak 400 miliar dolar gitu. Oke. Maka kalau misalnya bisnis dan konsumen itu pesimis, oke. Sebenarnya kalau bisnis misalnya gini, bisnis dan konsumen itu pesimis gitu kan. Konsumen itu pesimis. Hubungannya itu apa sih, maksudnya apa sih gitu kan? Maksudnya adalah kalau konsumen pesimis lu bakal mau konsumsi atau enggak gitu kan. Kalau misalnya lu sebagai konsumen itu jadi pesimis, berarti lu nggak bakal mau melakukan konsumsi kan, sehingga C-nya turun gitu. Oke. Nah, terus kalau bisnis pesimis, berarti kalau misalnya lu punya usaha gitu, lu punya bisnis gitu, lu punya perusahaan, tapi terus lu jadi pesimis akan kondisi ekonomi di masa depan, ekonomi Indonesia di masa depan. Otomatis lu nggak bakal ekspansi kan. Nah, kalau misalnya lu nggak bakal ekspansi, maka kan I-nya mengalami penurunan gitu. Oke. Atau lu bahkan membatalkan ekspansi yang udah lu rencanakan sebelumnya. Otomatis kan I-nya mengalami penurunan kan. Berarti kalau I-nya turun dan C-nya turun, artinya apa? Artinya agregat demand-nya turun. Berarti agregat di tahun 2020 itu mengalami penurunan. Makanya untuk yang A, lu disuruh gambar, ini berarti di sini, Y, P, ini LRAS, ini agregat demand, terus ini ada shortan agregat supply, lu disuruh gambar nih bahwasanya AD-nya ini mengalami penurunan. Berarti AD-nya geser ke kiri kan? Geser ke kiri. Ini adalah B-nya. Oke, ini Y1, ini adalah Y2, P2. Oke, terus di sini adalah P1, ini adalah Y1 atau Y naturalnya. Oke. Nah, jelaskan apa yang terjadi pada PDB real dan tingkat harga dan pengangguran. Nah, ini kan lu udah tahu nih, AD-nya geser ke kiri kan? AD-nya geser ke kiri. Berarti lu tinggal gambar aja nih.
apa yang terjadi di kondisi dari A ke B ini gitu kan. Dari A ke B ini lu lihat bahwasannya P-nya mengalami penurunan kan dari P1 ke P2 gitu kan. Oke, terus apa lagi? Y-nya itu juga mengalami penurunan kan dari Y1 ke Y2. Oke. Nah, terus gini, kalau Y itu apa? Y itu kan output kan. Kalau output lu turun, berarti artinya apa? Artinya adalah produksi lu itu turun kan. Ya nggak mungkin kalau produksi lu itu naik, tapi output yang dihasilkan turun. Kan nggak mungkin kan. Kalau output lu turun, jumlah barang yang dihasilkan itu turun, otomatis jumlah barang yang dihasilkan turun turun itu terjadi karena lu produksi lebih sedikit gitu kan. Maka kalau produksi lu lebih sedikit, lu mempekerjakan orang lebih sedikit kan. Kalau lu mempekerjakan orang lebih sedikit, pengangguran mengalami kenaikan. Maka U-nya mengalami kenaikan dari U1, jangan nggak dikasih tahu sih. Udah berarti intinya U-nya tuh mengalami kenaikan. Oke? Nah, terus yang B, Perdana Menteri Negara Wonderland yang baru terpilih sedang merancang kebijakan fiskal untuk menutup kesenjangan atau gap tersebut. Diketahui bahwa marginal prosperity konsumnya itu adalah nilai 0,9. Berapakah peningkatan pengeluaran pemerintah yang dibutuhkan untuk mengimbangi penurunan PDB real tersebut jika yang pertama tidak ada efek crowding out? Oke, mungkin gue bikin slide baru aja lah ya. Oke, jadi gini. Ini kan tadi lu punya kondisi kayak gini kan. Kondisi ini nih. Kita copy dulu. Kita paste. Copy. Oke, terus ini paste. Nah, ini kan punya kondisi kayak gini kan tadi. Nah, pemerintah tuh mau biar si dari kondisi A ke B ini itu bisa balik lagi ke kondisi A-nya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara berarti kan kalau misalnya ini kan AD-nya turun kan dari AD1 ke AD yang merah ini kan. Maka kalau misalnya bawa balik dari B ke A, AD-nya lu naikin lagi kan. Kalau AD lu naikin lagi berarti kan pakai kebijakan ekspansif. Oke. Kebijakan ekspansif. Nah, di sini bilang ekspansinya adalah siapa yang naikin? Pengelolaan pemerintah, berarti pakai fiskal. Berarti ekspansifnya itu adalah dengan cara naikin si G. Oke. Nah, terus dibilang bahwasannya MPC-nya 0,9. Oke, lu dapat informasinya. MPC-nya itu adalah 0,9. Oke. Terus tadi gini, dari Y1 ke Y2 itu turunnya berapa? Dari Y1 ke 2 adalah tadi soalnya 400 M kan. Ya. Maka dari sini adalah 400 M dolar. Miliar dolar. Oke. Nah, berarti lu harus balikin Y-nya. Pemerintah tuh mau Y-nya itu balik lagi dari Y1 ke Y2. Oke? Berarti pemerintah harus naikin Y sebanyak 400 M. Karena tadi penurunannya sebanyak 400 M. Dia mau balikin lagi dari Y2 ke Y1. Tadi dari Y1 ke Y2 turun 400 M, berarti kalau mau balikin dari Y2 ke Y1, Y-nya dinaikin 400 M kan? Nah, pertanyaan adalah, untuk naikin Y itu sebanyak 400 M, itu diperlukan G-nya naik berapa ya? Gitu. Oke? Nah, misalnya kalau kayak gitu, ya udah berarti tinggal pakai rumus multiplier effect nih. Untuk yang pertama dibilang bahwasanya apa? Yang dibilang adalah tidak ada crowding out nih. Berarti ya udah, berarti nggak ada crowding out nih. Berarti kita cuma ngeliat pure dari multiplier effect aja. Oke? Berarti lu mau si Y-nya itu naik 400 M. Oke, tadi kan rumusnya gini kan. Y sama dengan multiplier effect, multiplier dikali dengan perubahan daripada G kan. Oke? Maka Y-nya lu mau naik 400 M nih. 400 M. Multiplier daripada G apa rumusnya? Multiplier daripada G kan 1 per 1 min B kan. Oke? Dikali dengan delta G. Oke? Terus berarti ini apa? 400 M sama dengan 1 per 1 min B-nya. B-nya kan MPC kan? 0,9 berarti 1 dikurangin 0,9 dikali dengan delta G. 400 M itu sama dengan 1 per 0,1 dikali dengan delta G. Atau 1 dibagi 0,1 itu kan 10. Berarti 400 M sama dengan 10 dikali dengan delta G. Oke? Berarti delta G-nya itu adalah 400 M dibagi dengan 10. Atau adalah 40 M. Maka pemerintah untuk menaikkan Y sebanyak 400 M ini, itu cuma diperlukan kenaikan G sebanyak 40 M doang. Dengan catatan tidak ada crowding out effect. Oke? Nah, terus untuk yang B2 nih. B2 itu adalah dibilang kalau ada crowding out effect.
kalau ada crowding Out effect sebesar setengah daripada perubahan Y pada satu. Oke? Maka crowding out ini kan perubahan Y-nya berapa? Perubahan Y-nya adalah 400 M kan? Nah, berarti crowding out effect-nya itu adalah 200 M. Oke? Maka nih crowding out effect-nya itu adalah 200 M. Outputnya adalah sebanyak 200 M. Nah, coba kita gambar dulu ya. Misalnya gini. Tadi Y, ini P gitu kan. Ini adalah SRAS, ini ada AD gitu kan. Agregat demand. Yang misalnya tadi lu mau naikin dari AD jadi AD2 di sini. Ini ada satu gitu ya. Ada satu, ini ada dua tadi. Misalnya tadi dari sini, ini Y satunya, ini Y duanya gitu kan. Ini turun 400 M gitu kan. Nah, tadi kalau tanpa crowding out effect, dia bisa balik nih dari sini ke sini, itu cuma perlu G sebanyak 40 M doang nih. Oke. Nah, tapi karena ada crowding out effect, dia balik sebanyak 200 M. Berarti dia adanya ke sini. Dia cuma bisa naikin sebanyak ini doang nih. Dari sini ke sini doang. Berarti dia cuma bisa naikin 200 M doang. Oke. Berarti otomatis kalau dengan crowding out effect ya, kalau dengan crowding out effect, kenaikan G sebanyak 40 M ini cuma bisa bikin Y-nya naik sebanyak 200 M doang kan, kalau dengan crowding effect. Oke, karena tadi di cancel out sebanyak setengahnya. Maka Y-nya kan turun lagi, jadi kenaikannya cuma 200 M doang. Sementara lu perlu naikin sebanyak 400 M. Oke, maka 400 M itu dua kalinya, ini kan, 400 M itu kan berarti dua kalinya kan. Nah, otomatis kalau misalnya lu mau naikin ini sebanyak dua kalinya, ya G-nya juga lu naikin dua kalinya gitu. Oke, maka kenaikan G-nya itu harus sebanyak 80 M biar bisa menciptakan kenaikan Y sebanyak 400 M gitu. Oke, sampai ada pertanyaan nggak? Jadi kita yang kayak menambahkan dong aja kayak kan ada crowding out effect sama multiplier effect gitu kan ya. Betul. Kenapa sorry, Map? Boleh lo elaborasi pertanyaan lo atau gimana? Enggak aku udah ngerti. Jadi kayak karena kan yang pertama kan nggak ada crowding out effect. Jadi kan hanya 400 M doang kan Kak. Berarti kalau Betul, betul. ada crowding effect jadi harus ditambahin lagi gitu Kak. Betul, 200. betul. Karena tadi Eh, kalau misal apa? Kak, mohon maaf tadi kurang ini. Tadi 200 jutanya dari mana ya, Kak? Oh, 200 juta ini dari soalnya, maaf ya. Oh, Nih, oh, dari soal. Oke. dibilang katanya, nih, ada efek crowding out effect sebesar setengah dari perubahan Y pada I1. Kan tadi pada I1 itu Y-nya itu berubah sebanyak 400 M kan, karena kita mau naikin Y sebanyak 400 M. Nah, tapi crowding out effect-nya ini untuk yang B2 itu adalah dia setengahnya. Berarti setengahnya dari 400 kan 200 M gitu. Oke? Oh, oke, oke. Nah, jadi gini ya, intinya gini. Eh, tadi kalau tanpa crowding out ya, tanpa crowding out, lu, lu G sebanyak 40 M, itu bisa naikin Y sebanyak 400 M. Oke? Di sini. Nih, oke, kenaikan 40 M ini buat naikin Y sebanyak 400 M ini. Oke. Nah, tapi kalau dengan adanya dengan crowding out effect gitu kan, kenaikan G-nya ini sebanyak 40 M itu cuma bisa bikin naik Y sebanyak 200 M doang. Karena ada crowding out dari 400-nya sebanyak setengahnya. Berarti 400 setengahnya kan 200 M. Makanya kenaikan Y-nya itu cuma bisa sampai 200 M doang. Gitu. Oke, tapi kan goals lu adalah naikin sebanyak 400 M kan. Goals lu nih, goals lu naikin 400 M. Ya udah kalau misalnya kayak gitu, tinggal lu kali aja si G-nya itu sebanyak berapa kali nih dari 200 M ke 400 M. Dari 200 ke 400 itu kan cuma dua kali doang. Nah, otomatis G-nya perlu dinaikin lagi sebanyak dua kali lipatnya. Maka kenaikan G-nya adalah sebanyak 80 M. Biar bisa balik lagi ke kondisi semulanya. Atau bisa naikin sebanyak Y 400 M gitu. Oke? Intinya gitu. Dia Oke. intinya pengen naikin dia sebanyak 400 M. Tapi kalau di crowd tanpa crowding out, dia cuma butuh 40 M. Tapi dengan adanya crowding out, ya lo harus naikin G-nya lebih banyak lagi. Gitu. Kenapa? Tadi masih mau nanya? Clear apa enggak, guys? Ya Kak. Oke.
Nah, sekarang kita lanjut yang C-nya nih. Yang C dibilang nih, apa yang bisa dilakukan Bank Sentral Wonderland untuk mendukung upaya stabilisasi output oleh pemerintah? Ya udah, kalau misalnya kayak gitu, eh, gampang aja gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan, goalnya sama kan? Dia kan mau naikin si AD-nya itu dari AD, bentar ya, gimana sih? Nih, tadi kan misalnya gini kan, C nih, tadi kan lu punya goals tuh adalah, ini punya kondisi AD1 gitu kan, AD1, ini ada SRAS gitu kan. Terus lu punya di sini nih, ini ada AD2 tadi kan turun kan, AD2 nih turun di sini kan. Nah, pemerintah itu mau biar si AD-nya itu balik lagi ke AD pertama nih. Oke. Nah, gimana caranya biar ini kan baru tadi yang dilakukan oleh sama si naikin dengan cara naikin gini doang kan. Nah, naikin gini doang itu kan berarti dari kebijakan fiskal kan. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan sama si bank sentral biar bisa mendukung kenaikan si AD-nya ini nih dari AD2 jadi AD1 nih. Apa yang bisa bank sentral bantu gitu? Upaya dari pemerintahnya gitu. Oke. Nah, ya udah sebenarnya gini aja. Tadi kan kalau tadi G-nya itu kan dia gini kan. Uh, Sorry. Ini kan tadi punya SRAS, ini punya AD gitu kan, AD1, terus ini punya AD2. AD2 gitu kan. Nah, dia mau balik ke sini gitu kan. Nah, tapi ada crowding out effect gitu kan. Makanya tadi yang perlu kenaikan G sebanyak 40 M itu bisa naikin Y jadi 400 M gitu kan. Nah, tapi karena adanya crowding out effect, kenaikan G-nya ini, 40 M ini, cuma bisa bikin Y-nya itu naik sebanyak 200 M gitu kan. Nah, tadi crowding out effect itu terjadi karena apa? Crowding out effect terjadi karena adanya I-nya mengalami penurunan kan. Kenapa I bisa turun? Karena R-nya itu mengalami kenaikan kan. Nah, apa yang bisa Bank Sentral bantu nih? Biar pemerintah ini bisa naikin Y-nya jadi lebih gampang atau bisa ngeluarin G-nya lebih sedikit. Ya bisa bantu dengan cara nurunin aja si R-nya gitu. Jadi Bank Sentral nggak bantu biar R-nya ini nggak naik nih. Biar R-nya nggak naik, biar R-nya tetap konstan. Karena R-nya konstan berarti investmentnya nggak turun dong. Investmentnya nggak turun. Nah, berarti kalau investment nggak turun, nggak ada crowding out effect. Nggak ada crowding out effect. Crowding out. Nah, otomatis pemerintah cuma perlu naikin sebanyak 40 M doang gitu. Karena kenaikan 40 M-nya nggak ada crowding out efeknya. Karena crowding out efeknya udah di cancel out sama bank sentral nih. Biar si R-nya itu nggak mengalami kenaikan gitu. Jadi bank sentral menurunkan si suku bunganya. Biar R-nya itu nggak berubah sehingga investmentnya nggak turun. Investmentnya tetap sama. Jumlah investmentnya tetap sama. Sehingga si pemerintah cuma perlu naikin 40 M doang buat naikin Y sebanyak 400 M gitu. Sampai sini pertanyaan? Kak mau nanya, Apa-apa? kan tadi government spending-nya dinaikin jadi 80 untuk naik cancel crowding out-nya. Tapi tapi kan kalau 440 M jadi 400, kalau 80 M jadi 800 kan. Kalau di cancel 200 jadinya 600. Ya nggak sih? Nah, tapi kan dia di cancelnya adalah setengahnya. Nih, dia bilang bahwasanya di cancel sebanyak setengahnya. Jadi kalau di cancel setengahnya, berarti kalau misalnya lu naik tadi G 40 M jadi 400 M, berarti kan di cancel setengahnya M dong kan kenaikannya. Nah, tapi kalau misalnya G-nya naik 80 M, berarti kan harusnya jadi 800 M. Ke cancel setengahnya juga. Berarti pas jadi 400 M gitu. Oh, berarti cancelnya bukan pakai yang dari 200 itu. Enggak, itu sebenarnya cancel 200-nya itu buat nunjukin 200 ya itu buat gue lebih analisanya lebih gampang buat gue ngitung di sini lebih gampang aja sih tapi kalau misalnya lo tadi mau ngitungnya kayak gitu juga boleh gitu jadi kalau misalnya G-nya 40 M naiknya jadi 400 M kena setengah jadi 200 M tapi kalau misalnya G-nya gue naikin jadi 80 M berarti kan kena jadi 800 M kena setengah lagi cancelnya berarti 400 M udah pas 400 M gitu tapi gue lebih suka ngitungnya kayak gini sih gitu jadi prefer ngitungnya gimana aja gitu. Oke, Kak. Thank you. Thank you, Oke. Kak. Oke. Ada pertanyaan lagi?
Tidak ada, lanjut kita ke materi mana ya? Ke Phillips curve gitu. Sekarang kita masuk ke Phillips curve ya. Oke, jadi Phillips curve itu sebenarnya dia adalah nunjukin hubungan negatif antara unemployment dan juga inflasi gitu. Oke. Jadi dia nunjukin nih bahwasanya kalau misalnya inflasi naik, maka pengangguran itu sebenarnya turun gitu. Oke. Tapi kondisi ini cuma terjadi di short run doang gitu. Di kondisi long run, inflasi dan unemployment tidak ada hubungannya gitu. Oke. Nah, sekarang gini, kita masuk ke basic idea daripada Phillips curve dulu nih. Jadi gini, misalnya gue punya bahwasannya ada agregat demand 1 gitu ya, agregat demand 1, terus ini ada agregat demand 2 gitu. Oke. Misalnya agregat demand tuh naik dari AD1 jadi AD2. Itu kan menciptakan equilibrium baru kan dari A ke B sini kan. Nah, di kondisi A ke B ini dia adalah di price level A itu 102, di B itu price-nya itu 106. Oke. Nah, terus sorry, jangan gini. Ini agak membingungkan kalau gitu, gini aja ya. Kita bikin aja sendiri. Ini SRAS gitu kan, terus ini ada AD1, terus ini ada AD2 gitu kan. Oke. Ini P1 gitu kan, ini P1, ini ada P2. Oke, ini P gitu kan. Sini ada Y1, ini ada Y2 gitu kan. Nah, saya lihat nih, kondisi A sama kondisi B itu menciptakan price-nya naik kan, dari P1 ke P2 gitu kan.